Si paling perdana. PT PLN Persero saat ini tengah bergerak cepat mengatasi gangguan yang terjadi pada transmisi SUTT 275 kV Linggau Lahat yang menyebabkan padamnya listrik di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Manajer Komunikasi PT PLN Persero UID S2JB Irwan Ari Setiadi mengatakan pada CNBC Indonesia, ratusan personil PLN saat ini tengah diterjunkan ke lapangan guna menelusuri penyebab gangguan agar segera memulihkan kembali sistem kelistrikan yang terdampak. Sementara itu, operasional LRT Palembang terhenti akibat gangguan transmisi SUTT ini. Semua perjalanan LRT Palembang terhenti sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan bahwa penumpang yang masih dalam perjalanan LRT Palembang tidak dapat lanjutkan perjalanan dan dievakuasi melalui walkway. Selamat malam Indonesia, DMP Evening News kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi yang faktual dan terkini. Untuk edisi Selasa 4 Juni 2024, saya Andika Rizky Hansyah. Berikut adalah fokus utama kami untuk malam ini. Soal kemungkinan PDIP usung Anies Baswedan Jakarta, Puan mengatakan bahwa telah mempertimbangkannya. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa polisi hari ini atas kasus penyebaran berita bohong. Serta mantan Presiden Iran Ahmadinejad kembali mengikuti pemilihan presiden usai gugurnya Ebrahim Raisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang menarik untuk diusung oleh PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 4 Juni ini, Puan mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan sosok Anies untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur Jakarta. Kendati demikian, Puan menegaskan pengusungan calon gubernur Jakarta akan dipertimbangkan secara matang oleh PDIP. Ia juga menekankan PDIP harus realistis melihat situasi di lapangan dan mendengar masukan publik dalam menetapkan kandidat yang akan diusung di sebuah daerah. Ketua DPR ini pun menyampaikan bahwa PDIP siap bekerja sama dengan semua partai politik di Pilkada Jakarta. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya akan mempertimbangkan setiap nama yang diusulkan oleh masyarakat untuk dapat dicalonkan pada Pilkada 2024. Hasto pun tidak memungkiri bahwa partainya bakal mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 bila diusulkan oleh akar rumput. Namun Hasto mengingatkan bahwa nama-nama yang diusulkan oleh akar rumput tidak otomatis akan ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa Polda Metro Jaya pada hari ini. Berdasarkan surat panggilan yang beredar, Hasto dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara atau Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pengacara Roni Talapesi mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sejumlah poin untuk diserahkan ke penyidik saat proses pemeriksaan. Kendati demikian, Roni tidak membeberkan apa saja yang dipersiapkan pihaknya untuk menghadapi agenda pemeriksaan. Hingga kini, belum ada pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya terkait agenda pemeriksaan terhadap Hasto. Sementara itu, Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang membuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Sebelumnya, Hasto juga menyatakan akan menghadiri undangan pemanggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada hari ini. Menurut Hasto, kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.
Ia pun meminta pada kader PDIP untuk tidak ikut menyertainya hadir di Polda Metro Jaya. Ia pun meyakini ada pihak yang memberi pesanan agar melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan partainya akan mengusung kader sendiri untuk berduet dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Dasko meyakini Partai Golkar tempat Ridwan Kamil bergabung akan menyetujui rencana tersebut. Dasko menyatakan Gerindra tengah mempertimbangkan kader internal selain Budi Satrio Jiwandono yang disebut-sebut akan fokus di parlemen. Sebelumnya, Budi Jiwandono disebut Dasko diusulkan berpasangan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Untuk diketahui, Partai Golkar saat ini tengah mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Sementara itu, Gerindra sebelumnya mengusulkan nama Budi Satrio Jiwandono untuk berduet dengan Kaisang pada Pilkada Jakarta. Namun belakangan, Budi menyatakan tidak akan maju di Pilkada Jakarta karena ditugaskan untuk tetap menjadi anggota DPR oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana terus mengupayakan adanya kembali bandara internasional di Jawa Tengah. Disampaikan Nana, keberadaan bandara internasional sangat penting untuk menarik investasi. Kevin Manoy melaporkannya untuk Anda. Penjabat atau PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana akan mengupayakan adanya bandara internasional di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah semakin menggeliat iklim investasinya, sehingga tidak ada bandara internasional bisa berpotensi mengganggu daya tarik investasi di Jawa Tengah. Nana mengaku berbagai upaya sudah ditempuh baik melalui komunikasi langsung hingga bersurat resmi kepada Kementerian Perhubungan. Nana berharap paling tidak ada satu bandara internasional di Jawa Tengah karena sangat berpengaruh terhadap investasi yang akan masuk. Perwakilan pengusaha dari Busana Apparel Group Ungaran Sari Garment, Cipto Santoso, berterima kasih apabila Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dapat menjadi bandara internasional lagi. Ia menceritakan bahwa beberapa waktu lalu ada investor dari Amerika Serikat. Sang pemilik membawa pesawat pribadi dan hendak landing di airport terdekat. Saat diminta landing di Jakarta lalu diteruskan dengan penerbangan domestik ke Semarang, sang owner tidak mau, bahkan berniat tidak jadi investasi. Selain persoalan bandara internasional, pengusaha juga berharap pelabuhan internasional di Jawa Tengah. Pelabuhan ini diharapkan dapat langsung terhubung ke wilayah Eropa dan Amerika tanpa transit di Singapura. Perwakilan dari PT Selalu Cinta Indonesia, Adam, mengatakan belum bisa mengirimkan produk sepatunya langsung ke Amerika tanpa melalui pelabuhan Tanjung Mas. Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, saat ini sedang diupayakan pelabuhan internasional bisa dibangun di Kendal. Mengingat di KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Kendal juga terdapat perusahaan yang produknya ekspor dan harus digulung di kapal langsung. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Mantan Presiden Iran yang telah menjabat selama 2 periode, Mahmud Ahmadinejad, kembali mengikuti pemilihan presiden tahun ini usai meninggalnya Presiden Iran sebelumnya, Ebrahim Raisi. Selengkapnya bersama Joran Gozali. Pada hari terakhir pendaftaran calon Presiden Irak hari ini, sorotan mata tertuju pada mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad yang kembali mengajukan diri. Ahmadinejad yang pernah memimpin Iran selama 2 periode dari 2005 hingga 2013 terlihat di markas besar pemilu di Teheran, didampingi oleh beberapa asistennya. Meskipun telah lama absen dari panggung politik dan pernah didiskualifikasi oleh Dewan Konstitusi, Ahmadinejad kembali dengan klaim bahwa ia dapat mengatasi masalah negara dengan memaksimalkan kapasitas yang ada. Ia menyatakan bahwa keputusannya untuk maju lagi didorong oleh permintaan rakyat dan keinginan untuk mengatasi masalah ekonomi, memerangi korupsi, dan mendukung usahawan.
Pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 28 Juni ini diadakan lebih awal menyusul tragedi yang menimpa Presiden Ibrahim Rashid. Dewan Konstitusi akan segera mengumumkan daftar kandidat yang memenuhi syarat setelah penutupan pendaftaran hari ini. Berita dari Iran tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami, news.dmnetwork.my.id. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Saya Andika Sirahansyah, terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat malam Indonesia.